Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada podcast hari ini. Tak lupa kita sanjung sajikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Halo teman-teman podcast hari ini, selamat datang di podcast Alfitian School Aceh dengan saya Fatia Syairah Nazwa sebagai host dan Ustazah Alvina. Halo Ustazah Alvina sebagai narasumber akan menemani kita pada beberapa menit ke depan. Halo Ustazah Alvina, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Fatia gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan tema nih teman-teman, berbakti kepada orang tua di era modern. Menurut teman-teman, berbakti pada orang tua di era modern itu gimana ya? Nah, untuk lebih lengkap dan rincinya, mari kita tanya aja ke Ustazah Alvina sebagai narasumber hari ini. Ustazah Alvina, menurut Ustazah, orang tua itu siapa sih Ustazah? Ya, terima kasih Kak Fatia atas pertanyaannya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Siapa itu orang tua ya? Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ialah ayah dan ibu kandung. Atau dalam arti lainnya ialah orang yang paling tua. Nah, berbicara tentang orang tua, setiap orang itu pasti dilahirkan dari orang tua, ya kan? Nah, orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dan berperan penting dalam hidup kita. Siapa itu kita? Itu anak, ya, anak yang dilahirkan oleh orang tua tersebut. Nah, orang tua itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri anak tersebut. Mulai dari pola asuhnya, mulai dari kasih sayangnya, bimbingannya, pendidikannya. Nah, jadi dalam tema kita hari ini, yang dimaksud dengan orang tua itu ialah ayah dan ibu kita. Fatia sebelumnya pernah dengar nih Ustazah, dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa kita harus berbakti dan menaati orang tua kita. Tapi kenapa harus kita berbakti? Ya, benar sekali Kak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 14-15. Saya akan bacakan ayat 14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, jadi orang yang hamil itu Kak, dia akan mengalami lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin di sini ya Allah katakan. Yang artinya dalam setiap bulan ke bulan dia akan mengalami janin itu akan bertumbuh ya, akan semakin berat dan ibu itu akan mengalami lemah yang bertambah-tambah seperti itu ya. Kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Maka kata Allah dalam lanjutan ayatnya, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Nah, dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tujuan Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua itu yang pertama adalah memang karena perintah agama ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dicantumkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Yang kedua adalah karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan itu mempertaruhkan nyawa loh seorang ibu itu, ya kan? Nah, selanjutnya seorang ayah tidak terlepas dari seorang ayah tentunya. Ayah yang mencari nafkah dengan giat ya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan juga keluarganya. Dan selanjutnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Kalau misalnya di Alfitian kan ada yang boarding, ada yang nggak boarding. Iya. Tapi untuk Fatia sendiri kan boarding. Tapi gimana cara Fatia tuh berbakti pada orang tua sedangkan orang tua tuh jauh sama Fatia?
Ya, betul sekali. Berarti kakak boarding ya? Masya Allah ya. Jadi Ustazah itu sangat apresiasi nih sama anak-anak yang mereka itu memilih boarding. Berarti mentalnya itu kuat ya. Mereka bisa berjauhan dengan orang tuanya di usia yang masih seperti kakak ya. Nah, ada beberapa hal kalau memang dia itu anak PP ya ataupun anak yang memang tinggal bersama orang tua. Jadi dia itu akan intens berkomunikasi dengan orang tuanya, berinteraksi. Jadi dia akan lebih mudah ya untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Contoh misalnya ibunya menyuruh dia mengambilkan sesuatu. Jadi dia bisa langsung segera dia kerjakan. Dan orang tuanya bisa melihat dia, memantau dia dalam keadaan yang langsung. Nah, gimana nih kalau pertanyaannya untuk anak boarding yang dimana berjauhan dengan orang tua, tidak bisa berinteraksi secara langsung? Ada beberapa hal nih Kak yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah tetap mendoakan orang tua ya, sebagaimana yang biasa kita laksanakan setelah selesai sholat ya, kita mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan selanjutnya kita itu mematuhi perintah orang tua, mematuhi nasihat-nasihat orang tua. Ketika kita dititip di boarding, orang tua tentu memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, jadi kita jaga kepercayaan itu, kita buktikan sama orang tua kita. Nah, dengan hal-hal seperti itu kita sudah termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya kita membanggakan orang tua kita. Nah, percayalah kita sebagai anak tidak perlu memikirkan tentang biaya. Hal itu semuanya sudah menjadi urusan orang tua kita. Orang tua kita yang akan pikirkan semuanya. Jadi tugas kita apa? Belajar semaksimal mungkin untuk bisa membanggakan mereka dan tidak mengecewakan mereka. Selanjutnya juga kita menjaga nama baik orang tua. Itu sih hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya Fatia udah berbakti kepada orang tua, terus nanti feedbacknya atau apa yang Fatia dapetin dari sudah berbakti pada orang tua itu? Ya, adapun hal-hal atau manfaat yang akan kita dapatkan jika kita memiliki sifat berbakti kepada kedua orang tua ya. Yang pertama, jalan terkabulnya doa. Salah satu kunci terkabulnya doa kita ialah ketika kita berbakti ya kepada kedua orang tua kita. Makanya nih Kak nih, apalagi Kak boarding ya, sering-sering nih minta doa sama orang tuanya. Mungkin di jadwal telepon, bisa ditelepon, bisa video call orang tua. Sekecil apapun hal yang mau Kakak lakukan, sekecil apapun kegiatan yang akan dilakukan, maka hendaklah meminta doa. Doa restu kepada kedua orang tua. Contohnya ujian ya Kak ya, dan hal-hal lainnya tentunya. Jadi doa orang tua terhadap anak itu tidak ada hijabnya. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah berbakti pada kedua orang tua ini lebih utama daripada jihad. Ada kisah Rasulullah pada zaman Rasul ya, sahabat yaitu Abdullah bin Amr, beliau mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berjihad denganmu." Kemudian Rasul menjawab, "Apakah kamu mempunyai orang tua?" Lalu dia menjawab, "Iya, saya mempunyai keduanya." Lalu Rasul bertanya kembali, "Apakah kamu menginginkan pahala?" Dan sahabat tersebut menjawab, "Ya wahai Rasul." Maka pulanglah kata Rasul dan berjihadlah kepada keduanya. Artinya apa? Berjihad di sini maksudnya adalah berbaktilah kepada keduanya. Namun jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dalam hukum fardu kifayah ya. Nah, selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan karakteristik para nabi. Nah, setidaknya ketika kita sudah berbakti pada orang tua, kita memiliki sifat-sifat ataupun ciri-ciri karakter yang dimiliki oleh para nabi. Masya Allah kan, kalau kita bisa memiliki sifat tersebut. Nah, selanjutnya kunci masuk surga. Ketika kita berbakti pada orang tua itu merupakan suatu kunci ya, salah satu kunci untuk kita masuk surga. Nah, contoh kita misalnya mau masuk nih ke dalam rumah, tapi kita nggak punya kunci, kita bisa masuk nggak? Begitu juga dengan dalam hal ini. Ketika kita mau masuk surga, kita udah melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi kita lupa berbakti sama orang tua. Jadi kita nggak dapat kuncinya nih, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya manfaatnya adalah memberikan keberkahan, baik itu keberkahan rezeki maupun keberkahan umur. Dan yang paling penting adalah ridho Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi nih Kak, kalau kita mau cari ridhonya Allah, cari dulu Pak ridho kedua orang tua kita. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin orang tuanya udah pergi duluan nih, Ustazah udah meninggal gitu. Terus cara mereka berbakti itu gimana? Ya, misalnya ada sahabat-sahabat kita ya, teman-teman kita yang orang tuanya telah lebih dulu pergi atau telah meninggal dunia ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetap mendoakan ya. Sebagaimana anak yang soleh itu kan anak yang mendoakan orang tuanya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum ya. Kemudian berikutnya adalah melunasi hutang-hutang. Itu adalah hal yang paling penting ya. Mungkin orang tua kita mempunyai hutang piutang, itu kita yang menyelesaikan sebagai ahli waris atau sebagai anaknya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan menunaikan wasiat-wasiat orang tua selama masih hidup, mungkin belum bisa ditunaikan, jadi kita yang tunaikan nak. Ya, selanjutnya juga bersedekah atas nama orang tua. Sebagaimana kita tahu sedekah ketika Bani Adam itu meninggal dunia, ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dan selanjutnya adalah berziarah kubur ke tempat orang tua kita. Di era modern nih Ustazah, banyak sekali yang anak sama orang tuanya itu bahkan beda agama. Kalau misalnya sama-sama Islam kan berarti mengerti kan cara berbakti pada orang tua tuh kayak gini yang kayak tadi itu. Tapi kalau misalnya memang anak sama orang tuanya aja udah berbeda agamanya. Ya, benar sekali. Di zaman sekarang itu bukan lagi hal yang tabu ya. Mungkin kalau dulu jarang kita dengar ya kan, ada anak berbeda agama dengan orang tuanya. Tapi untuk zaman sekarang itu bukan lagi hal yang tabu. Ataupun sebaliknya ya, orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya. Nah, alhamdulillah jika anak tersebut mendapatkan hidayah, dia masuk ke agama Islam, namun orang tuanya masih non-muslim. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Luqman tadi Kak, yang ayat 15 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah, dengan sesuatu hal yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, maka jangan kamu patuhi. Itu kata Allah. Namun tetap pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan hal-hal yang baik. Itu kata Allah. Nah, berarti dalam hal ini, kalaupun kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita, bakti kita itu tetap. Rasa hormat kita, rasa sayang kita, kemudian kita memudahkan urusan orang tua kita, itu namanya tetap berbakti. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa, mungkin ketika kita punya ilmu, kita bisa menasihati mereka, tapi dengan perkataan yang baik. Tidak boleh kita itu sebagai seorang anak bersikap menggurui. Misalnya nih, kita mentang-mentang udah punya ilmu nih, jadi kita mendakwahi orang tua kita, ibu, bapak harus begini-begini. Itu nggak boleh, ya. Namanya kita sebagai anak, posisi kita tetaplah sebagai anak. Tidak boleh kita menggurui orang tua kita. Jadi kita bisa melakukan nasihat itu dengan qaulan layyina, qaulan karima, dan qaulan sadid. Di penghujung podcast hari ini, Ustazah ada pesan nggak untuk audiens mungkin yang ada di rumah ataupun di mana? Oke, baik. Ustazah, pesannya terutama ini untuk diri Ustazah sendiri ya, kemudian untuk anak-anak Ustazah dan juga seluruh penonton podcast Al-Fitnah dimanapun berada. Tetaplah berbakti kepada kedua orang tua dimanapun kita berada, kapanpun itu, siapapun kita, apapun jabatan kita, selagi orang tua kita masih ada, rawat mereka, jagalah mereka dengan baik. Ya, berbaktilah kepada mereka. Karena sejatinya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada kata ruginya, Kak. Ya.
jadikan orang tuamu sebagai raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Nah, Ustazah tutup dengan satu quotes, ayah, ibu, tanpamu siapalah aku. Baik, sangat bermanfaat sekali ilmu yang Ustazah berikan tadi. Alhamdulillah, semoga bisa diamalkan ke Fathia sendiri, ke Ustazah juga, dan ke teman-teman yang ada di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.